Shalom. 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 Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami sangat senang kembali lagi bisa bersama dengan channel The Safe Ministry di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang sangat menarik juga, yaitu mengenai Allah pengasih dan penyayang. Para panelis di sini sudah siap untuk berdiskusi dan mengupas akan pelajaran minggu ini. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penyayang, sebentar lagi kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat, curahkan Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, bantu kami untuk bisa mengerti pelajaran kali ini sehingga kami bisa menjadi umat-Mu yang lebih dekat lagi dan lebih setia kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan pengantar akan minggu ini oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, makasih Sorry Beatrice. Ya, ini judul minggu ini judul yang sangat menyejukkan hati, ya, pengasih dan penyayang. Dan kalau kita lihat dua kata ini, kita langsung dibawa kepada satu istilah, ya, yaitu yang disebut emosi. Ya, ada beberapa orang beranggapan bahwa emosi itu negatif, ya. Dan dalam pengertian banyak orang yang awam mungkin kalau kita bilang emosi, emosi itu selalu diidentikan dengan marah. Padahal sebenarnya bukan, ya. Emosi itu adalah semua apa? Semua ekspresi perasaan kita, ya. Apakah marah, senang, sedih, jijik, cinta, benci dan lain-lain itu semua emosi. Nah, sekarang kita melihat judul ini ternyata Allah kita adalah Allah yang apa? Yang punya emosi. Jadi jangan kita pikir bahwa Allah itu tidak punya emosi, punya emosi. Itu buktinya Allah mengasihi kita, menyayangi kita, ya, merindukan. Nah, itu semua adalah ungkapan-ungkapan emosi, ya. Kalau di dalam pengertian yang lain kadangkala bagi beberapa orang, oh, yang paling penting itu rasional, jangan emosi, ya. Enggak juga, itu harus seimbang antara antara rasional sama sama emosi juga harus seimbang, ya. Kita harus punya rasional, logika, tapi kita juga harus punya emosi. Kalau orang hanya mengandalkan logika saja, tidak ada emosi, wah itu juga bahaya itu, ya. Nah, bahkan faktanya dikatakan lagi di sini ya, supaya kita tidak salah mengerti, dikatakan ada kebenaran indah, ya, di paragraf terakhir dikatakan yang dapat kita peroleh dari kesadaran bahwa kasih Allah bagi kita adalah kasih yang sangat emosional, ya, namun selalu dengan peringatan bahwa meskipun kasih Allah emosional itu sempurna, kasih tersebut tidak boleh dianggap identik dengan emosi ketika manusia mengalami. Dalam arti begini, ya, kasih Allah yang disebut emosional, kasih yang benar-benar didasari oleh apa? Memang didasari oleh emosi. Emosi itu adalah ada pergerakan, ya, pergerakan yang sangat kuat, ya, pergerakan yang sangat kuat dari perasaan seseorang. Itu yang disebut emosional, ya. Maka ya kalau kita perhatikan bagaimana bagaimana kasih Allah kepada kita itu benar-benar memang karena digerakkan oleh perasaan yang sangat kuat, ya. Kalau kalau tidak sangat emosional Allah, dia tidak mungkin mengizinkan anaknya mati menebus kita. Tapi emosional yang di sini maksudnya jangan disamakan dengan emosional ketika kita manusia mengalaminya. Dalam arti misalnya emosional kita, contoh katakanlah saudari Beatrice menyenangi grup musik tertentu, saking emosionalnya sampai saudari Beatrice itu lupa diri mengaguminya. Bukan seperti itu yang dimaksud. Tapi kasih Allah yang emosional itu memang benar-benar didasari perasaan yang sangat kuat. Ya, kalau bicara kasih, karena kasih yang sangat kuat sehingga dikatakan kita yang tidak layak untuk dikasihi pun, ya, yang tidak layak dikasih pun Allah kasih. Itu yang dimaksud kasih Allah yang sangat emosional, bahkan digambarkan di dalam ayat hafalan kita ini di Yesaya 49 ayat 15. Saya sangat senang sekali dengan ayat hafalan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Perempuan yang normal, yang sehat, nggak akan mungkin melupakan apa? Bayinya.
Hanya perempuan yang punya gangguan jiwa yang mau membuang bayinya, ya. Tapi perempuan yang normal dan sehat, yang punya perasaan, yang punya emosi, nggak akan dibuang bayinya. Tapi kalaupun, ya dikatakan kalaupun ada ibu yang perempuan yang melupakan bayinya, aku katakan Allah tidak akan pernah melupakan engkau. Itulah kasih emosional yang ditunjukkan Allah kepada kita. Ini sebagai pengantar bagi kita sebagai Petrus dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry di hari pertama, topik pertama kita akan mempelajari yaitu lebih dari kasih seorang ibu. Bagaimana kasih Allah diilustrasikan seperti kasih seorang ibu dan bahkan mungkin lebih. Pak Tobing, apakah boleh diuraikan mengenai topik kali ini? Baik, pemirsa The Safe Ministry. Ini adalah bagaimana cara Allah menggambarkan bagaimana kasihnya, ya kasih Allah kepada kita, ya. Bahkan seperti yang kita jelaskan tadi, ya digambarkan seperti apakah seorang perempuan di Yesaya 49 ayat 15 itu seorang perempuan bisa melupakan bayinya, ya. Kalau di Mazmur 103 ayat 13 dikatakan sama seperti seorang bapa mengasihi anaknya, demikian juga lah Allah mengasihi kita. Walaupun banyak bapak yang gagal mengasihi anaknya, ya, tapi Allah tidak pernah gagal. Dan di dalam pelajaran hari ini dijelaskan ada arti yang sangat mendalam. Di dalam bahasa Ibrani, raham, ya. Raham itulah yang menggambarkan kasih sayang Allah kepada kita. Dalam bahasa Ibrani-nya raham ini artinya rahim, ya, rahim atau rehem. Makanya dikatakan apa bisa seorang perempuan yang membenci rahimnya sendiri, melupakan rahimnya sendiri. Itu di dalam ayat ini ya yang dimaksud. Saudari Beatrice, ya walaupun mungkin masih gadis, pemirsa The Safe Ministry yang sudah punya bayi, punya anak, ya apa mungkin, ya yang ya anak gadis pun apa mungkin kalian membenci rahim sendiri, ya kan? Apa mungkin ibu membenci yang sudah di yang sudah dikandungnya di dalam rahimnya lalu dilupakan. Kalau kita manusia 9 bulan 10 hari, ya 9 bulan 10 hari kita ibu-ibu mengandung anaknya, apa mungkin kalian bisa melupakan itu? Sampai seperti itulah gambaran yang ditunjukkan, ya, yang ditunjukkan bagaimana Allah mengasihi kita. Kalau kita sekali lagi, bagi kita orang yang normal, yang sehat, ya, bagi ibu-ibu, bagi perempuan yang jiwanya masih sehat, ya, yang pikirannya masih lurus, masih normal, ya, yang hidupnya penuh dengan kasih, apa mungkin melupakan rahimnya sendiri? Pemirsa The Safe Ministry, ini sekaligus menggambarkan apa? Sekaligus menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan kita, ya, ciptaannya. Bagaimana hubungan seorang ibu dengan anaknya. Ada satu tulisan, ya, yang sangat saya senangi yang ditulis oleh seorang penulis bernama Ellen G. White mengatakan seperti ini. Hubungan yang paling indah di dunia ini adalah hubungan antara seorang ibu dengan anaknya. Pemirsa di Shape Ministry, bagi kita, ibu-ibu yang mungkin selama ini kurang memperhatikan atau memperlakukan dengan tidak baik anak-anak kita. Biarlah pelajaran kali ini menjadi renungan bagi kita. Menjadi momen yang baik bagi ibu-ibu untuk apa? Memperbaiki hubungannya kepada anaknya. Bagi kita anak-anak, mungkin kecewa dengan ibu kita. Yang mungkin dilupakan, ditinggalkan. Bahkan ada mungkin di antara kita sedari kecil tidak mengenal ibunya karena ibu kita pergi, ya, tidak tahu kemana, atau mungkin yang sudah meninggal. Mungkin ayat ini kita tidak suka, ya, mungkin ayat ini kita tidak suka, tidak mungkin, ya. Tapi pemirsa The Safe Ministry, demikianlah kasih Allah digambarkan. Tidak mungkin seorang ibu bisa melupakan rahimnya sendiri. Ya, kalaupun ada seorang ibu yang mengecewakan anaknya, dalam hati kecilnya dia itu sangat terpukul sekali, karena itu adalah rahimnya. Demikianlah Allah, sangat tersayat hati Allah ketika kita yang dari rahimnya, kita adalah rahimnya.
Ya, kita adalah ciptaannya langsung. Pemirsa The Save Ministry, sungguh dalam kasih Allah kepada kita. Melebihi kasih seorang ibu. Ya, melebihi kasih seorang ibu. Kita adalah rahimnya. Tidak mungkin dilupakannya. Pemirsa The Save Ministry, apa yang membuat kita lagi ragu? Ya, demikianlah Allah begitu ya menganggap kita rahimnya. Tidak mungkin kita dilupakan. Demikian pemirsa The Save Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Melanjutkan dari pelajaran sebelumnya, kali ini topik kita mengenai kasih Allah yaitu kasih yang menyayat hati. Kita akan juga mempelajari mengenai kasih Allah dari kitab Hosea. Pak Fajar, Oke. apa hal kasih Allah yang perlu kita ketahui dari kitab Hosea ini? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Kasih yang menyayat hati ini seperti dua hal yang sangat berbeda ya. Kalau menyayat hati itu kadang-kadang dipakai dalam kalimat yang ya sedih ya, yang sangat kehilangan sesuatu. Tapi ini digunakan menggambarkan bagaimana kasih yang begitu menyayat hati. Artinya apa? Bahwa ini adalah rasa cinta, rasa kasih sayang yang sangat begitu dalam yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada umatnya. Dan ini dicontohkan di dalam Hosea 11 ya. Bagaimana dia memerintahkan Hosea untuk cobalah kamu kawini seorang perempuan yang sundal dan peranakan anak-anak sundal. Artinya bahwa Allah itu ingin menggambarkan bagaimana hubungan dia dengan umat atau bangsa Israel itu diilustrasikan dengan Nabi Hosea untuk mengawini perempuan sundal ini ya, yang selalu berkhianat kemudian mau diterima kembali. Ini menunjukkan bahwa inilah kasih yang sangat luar biasa sekali yang ditujukan oleh Tuhan. Bahkan pelajaran ini sampai memberikan satu istilah kasih yang menyayat hati, artinya kasih yang sangat begitu dalam ya, cinta rasa cintanya ya. Kalau mungkin dikatakan dalam bahasa sekarang bucin itu ya, budak cinta ya. Tapi bagi Tuhan sendiri itu menunjukkan bahwa kasih yang dia berikan kepada umatnya, bagaimana umatnya itu tidak setia, kemudian berkhianat, tapi masih tetap Tuhan mau menerima dia ya. Inilah salah satu bentuk bentuk rasa tadi disampaikan oleh panelis Saudara Elvin ya, ungkapan emosional. Bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan ya, sementara manusia ya tidak setia. Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang setia, yang mana selalu mau menerima umatnya yang sudah berpaling daripada dia dan mau bertobat, dia masih mau menerima. Sedangkan manusia itu adalah digambarkan manusia yang tidak setia. Nah, ada satu ilustrasi yang menarik bagaimana kita bisa menunjukkan kasih yang sangat begitu besar yang dimiliki oleh seorang ibu kepada anaknya. Ketika Raja Salomo dihadapkan oleh dua orang ibu yang mengakui bahwa anaknya yang masih hidup itu diperebutkan oleh mereka. Salah satu anak dari ibu ini adalah sudah meninggal ya, sudah mati. Kemudian mereka berseteru, kemudian mereka bersama-sama datang kepada Raja Salomo untuk meminta keadilan, bahwa apakah anak yang hidup itu adalah milik dari salah satu dari ibunya ini. Dan apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo ini mencoba untuk menggerakkan emosional dari ibunya ini. Kemudian dia ambil bayinya, kemudian dia lakukan seakan-akan dia ingin menyakiti bayinya ini. Namun sebetulnya itu hanya hanya sebagai apa? Hanya sebagai satu tindakan. Bagaimana dia mengetahui siapakah ibu yang sesungguhnya dari bayinya ini. Kemudian ibu yang sesungguhnya dia katakan, jangan bunuh anak itu. Malah justru dia berikan itu kepada orang lain. Tetapi yang satu, ibunya yang satu katakan, ya udah, bagi dua aja. Bagi dua aja. Nah, Salomo mengetahui bahwa ungkapan emosi dari ibunya yang katakan, udahlah, kasih aja kepada orang itu. Itu adalah ibu yang asli. Nah, begitu juga dengan Tuhan yang kita sembah. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah penuh yang kasih. Begitu juga dengan seorang ibu ini yang mengetahui bahwa dia adalah pemilik bayi yang sesungguhnya, malah justru dia rela untuk membiarkan bayinya hidup, dia berikan kepada orang lain. Dan selalu mau mengetahui bahwa dialah adalah ibu yang asli. Allah yang kita sembah
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kasih yang sangat luar biasa. Kasihnya dia itu sangat menyayat hati bahwa dia tidak akan membiarkan umatnya itu jatuh ataupun dia jauh daripada dia, namun dia tetap selalu mengasihi dia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Seperti yang sudah dibicarakan beberapa kali bahwa begitu besar akan emosi Yesus kepada kita, kita kali ini juga akan mempelajari akan kasih sayang Yesus. Pak Elvin, boleh bantu dijelaskan mengenai berapa besar kasih sayang Yesus kepada kita? Baik, pemirsa The Same Ministry, maka bentuk kasih Allah yang terbesar adalah diwujudkan dalam apa? Dalam kasih sayang Yesus. Akhirnya Yesus meninggalkan kemuliaannya di sorga, ya, lalu dia harus hidup bersama dengan kita, ya, menderita apa yang kita alami, dia alami, bahkan apa? Bahkan dia lebih menderita dari semua penderitaan yang pernah manusia alami. Lalu masih ingat, masih segar dalam ingatan kita di pelajaran 2 triwulan sebelumnya ketika kita mengupas mengenai Markus dan juga Injil yang sepadanan dengan itu. Di ayat-ayat di pelajaran hari ini, ya semua itu menunjukkan apa? Bagaimana Yesus itu apa? Tergerak oleh belas kasihan. Dalam banyak momen, Yesus selalu apa dikatakan tergerak oleh belas kasihan. Ya seperti itulah kasih sayang Yesus, ya, yang ditunjukkan kepada kita. Dia sudah hidup bersama kita, lalu dia lihat penderitaan kita, dia lihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, lalu dia tergerak oleh belas kasihan. Luar biasa ya. Inilah kasih Allah yang emosional itu, yang selalu digerakkan dari perasaan yang sangat mendalam. Namun ada juga yang sangat disayangkan. Dalam Matius 23 ayat 37 itu. Bagaimana kontradiksi perasaan Allah yang begitu rindu, tapi apa yang terjadi? Apa respon kita? Dikatakan di Mazmur 23 ayat 37. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Demikianlah cara Yesus rindu untuk menaungi kita, mengasihi kita. Digambarkan seperti induk ayam. Pemirsa The Same Ministry, ya, mungkin kita pernah melihat induk ayam bagaimana dia melindungi anaknya. Ya, ketika anaknya makan, apakah dia ikut makan? Tidak. Ya, anaknya dibiarkan makan, dia dalam posisi waspada, menjaga jangan sampai ada binatang lain yang mengganggu anaknya makan. Bahkan kalau ada ular datang pun induknya akan lawan itu ular. Bagaimana ketika datang hujan, apakah dia lari sendiri mencari perlindungan lalu dia tidak pedulikan anak-anaknya? Kalaupun tidak ada tempat perlindungan untuk dia berteduh, dia akan kumpulkan anak-anaknya itu. Dia lindungin dengan kepak sayapnya supaya anaknya itu tetap tetap hangat, terlindung dari air hujan. Ya, demikian juga di pelajaran sebelumnya juga. Demikian juga ya bagaimana kasih Allah itu seperti mirip seperti induk ayam. Bagaimana juga seorang ibu mengasihi anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu ini bilang, "Oh, makan, Nak. Makan lagi, tambah lagi." Padahal dia lapar, ya. Ketika dia lihat anaknya lahap makan, "Oh, kamu suka, Nak. Ini, ambil punya mama, ambil punya ibu." Padahal dia sebenarnya masih lapar. Yang penting anaknya kenyang. Ketika anaknya kedinginan, dia kasih jaket. Dia kasih jaketnya. Padahal dia sebenarnya kedinginan. Ketika anaknya sakit, ya, dia rawat itu anaknya. Dia sudah capek sebenarnya. Tapi ketika anaknya bertanya, "Ibu capek?" "Oh, enggak. Tidur, Nak, tidur." Padahal dia sebenarnya capek. Itulah luar biasanya kasih seekor induk ayam kepada anak-anaknya. Dia kumpulkan itu. Dia lindungin anak-anaknya. Tapi apa? Tetapi kalimat terakhir di ayat 37, tetapi kamu tidak mau. Pemirsa The Save Ministry, kalau saya sebagai orang tua sudah menunjukkan usaha saya, bagaimana saya berjuang misalnya mencari uang supaya anak saya bisa sekolah, bisa mengikuti kegiatan macam-macam, bisa punya pakaian yang layak dipakai, bisa punya sepatu, bisa punya ini itu, supaya anak saya tidak capek, supaya tidak malu dan segala macam. Tapi tiba-tiba anak saya misalnya
mengkhianati saya. Betapa sedihnya hati saya. Demikianlah Yesus sedih sekali meratapi Yerusalem. Dikatakan berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam, dikatakan. Demikian kasih sayang Yesus kepada kita. Tapi kita sering menolak Yesus. Dia sudah mati bagi kita. Tapi kita sering melupakan dia. Kalimat terakhir, tetapi kamu tidak mau. Pemirsa The Shape Ministry, sebagai orang tua, tersayat hati kita ketika anak kita menolak perbuatan terbaik yang kita sudah buat kepada anak kita. Allah sedih. Allah sedih ketika kita tidak mau menyambut kasih-Nya. Demikian kasih sayang Yesus kepada kita, pemirsa The Shape Ministry. Dia harus mati demi kita. Kita peringati itu terus di perjamuan suci. Walaupun keadaan kita ketika melakukan perjamuan suci, kita sering menganggap itu upacara yang sepele. Tapi demikian dalam kasih-Nya kepada kita. Tapi sayangnya kita sering didapati apa? Tetapi kita tidak mau. Pemirsa ministry, mari kita sambut kasih sayang Yesus. Sungguh luar biasa kasih sayang Yesus kepada kita. Mari kita menyerahkan diri kita agar kita mau dikumpulkan di bawah kepak sayapnya. Demikian pemirsa ministry. Baik, Pak Tobing. Melanjutkan dari pelajaran sebelumnya, kita juga tidak hanya mempelajari mengenai bahwa Allah sayang kepada kita, tetapi kita juga akan mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Mari kita sama-sama dengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang bagaimana kasih sayang Yesus yang dia tunjukkan kepada umat manusia. Bagaimana kasih Yesus atau Tuhan yang kita sembah itu sangat mencintai dan menyayangi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita coba pelajari tentang dari sisi kasih Yesus yang lain. Ada sifat yang lain yang Allah itu miliki, yaitu Allah itu pencemburu. Apa yang dimaksud dengan Allah itu cemburu ya? Tapi yang jelas bahwa Allah yang di dalam kitab suci kita nyatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih, adalah Allah penyayang. Dalam bahasa Ibrani, Allah itu disebut sebagai El Rahum. El Rahum. Istilah El itu berarti Allah dan Rahum adalah bentuk lain dari kata dasar kasih sayang, Raham. Raham. Namun Allah tidak hanya disebut sebagai Allah yang penuh kasih, sebagai Allah yang penuh penyayang, tetapi juga Allah yang cemburu. Jadi Elkana, Elkana, El itu adalah Allah, Kana itu adalah cemburu. Seperti halnya di dalam Ulangan 4 ayat 24. Mari kita coba baca dalam Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Apa yang dimaksud dengan Allah yang cemburu? Apakah sifat dari Allah yang cemburu itu seperti halnya yang dimiliki oleh manusia, ya cemburu ya, iri hati gitu ya, melihat mungkin kesuksesan orang lain, cemburu dan lain sebagainya ya. Tapi yang kita pelajari di sini adalah bagaimana hasrat daripada Allah itu ya. Rasa kasih dia tunjukkan, rasa kasih sayang, cinta kasihnya dia kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, kecemburuan Allah itu sering disalahpahami. Apabila kita menyebut seseorang sebagai suami atau istri yang sangat pencemburu, namun kemungkinan besar maksud daripada kita bukanlah suatu sanjungan ya. Tetapi dalam banyak bahasa istilah cemburu seringkali memiliki satu konotasi yang negatif ya. Jadi hubungan suami istri atau mungkin pacar dan lain sebagainya itu cemburu, iri hati itu sesuatu yang berkonotasi negatif. Namun di dalam kitab suci kecemburuan yang dimiliki oleh ilahi atau yang dimiliki oleh Tuhan kita itu tidak memiliki satu konotasi negatif apapun. Itu adalah hasrat yang benar dari seseorang yang penuh kasih sayang yang memiliki hubungan khusus dengan pasangannya. Jadi kecemburuan ilahi itu adalah satu hasrat yang sangat benar ya. Hasrat yang benar
yang dimiliki oleh seseorang yang penuh kasih sayang untuk memiliki satu hubungan yang sangat spesial, hubungan yang sangat eksklusif dengan pasangannya. Jadi jangan sampai kita, pemirsa The Safe Ministry, menganggap bahwa Allah yang cemburu ini adalah berkonotasi negatif, tetapi itu adalah salah satu bentuk hasrat atau ungkapan ya rasa kasih sayang daripada Tuhan memiliki satu kerinduan kepada umatnya, memiliki satu kerinduan yang sangat eksklusif atau khusus spesial bahwa dia sangat betul-betul mengasihi dan menyayangi umat yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, ada satu statement ya, kecemburuan Allah atau kasih yang penuh hasrat ini tidak memiliki konotasi negatif. Seperti halnya kecemburuan yang ditunjukkan oleh seorang manusia. Hal ini tidak pernah menimbulkan satu rasa iri, tetapi merupakan hasrat yang benar untuk menjalin hubungan khusus dengan umatnya. Yaitu demi apa? Demi kebaikan umat manusia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari bagaimana Allah adalah Allah yang penyayang dan berhasrat. Mungkin pertanyaan kita juga di pelajaran kali ini, apa respon kita terhadap kasih Allah? Ya, bagaimana sih respon kita terhadap kasih Allah yang sangat begitu luar biasa sekali ya. Dan kita memang perlu belajar terlebih dahulu bahwa Allah itu adalah Allah penyayang, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang memiliki hasrat yang luar biasa, rindu, memiliki satu kerinduan untuk menyayangi umatnya penuh dengan sukacita ya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada umat manusia. Nah, sekarang apa reaksi yang harus kita tunjukkan ya? Allah penuh kasih, sayang, dan penuh hasrat serta emosi adalah Allah yang memiliki satu simpati yang luar biasa terhadap penderitaan dari umatnya. Allah mengetahui bahwa umat manusia itu sangat begitu menderita setelah jatuh dalam dosa. Mereka tidak memiliki kemampuan apapun untuk memperoleh keselamatan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kasih sayang Tuhan, dia berkenan kepada umatnya. Apapun umatnya, meskipun dia hanya memiliki iman yang sangat kecil, namun dia tetap menyambut niatan-niatan umatnya untuk kembali kepada Tuhannya. Inilah yang mesti harus kita coba pelajari bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Meskipun kita jauh daripada Dia, sangat jauh daripada Tuhan, namun Tuhan masih tetap membuka hati mau menerima orang yang bersedia untuk bertobat ya. Dan dia bersedia mendengar, kemudian dia bersedia untuk menjawab serta menghibur umatnya. Kasih berarti menutupi segala sesuatu yang tidak pernah berkesudahan. Hidup kita hanya sebagai satu buah-buah roh ya. Artinya ketika Yesus sudah mengasihi kita, kita mau menuruti akan perintah-perintahnya. Buah-buah roh yang ada di dalam diri kita, kebajikan, sukacita, damai sejahtera. Biarlah itu menjadi satu ungkapan sambutan yang luar biasa dari umatnya yang sudah diterima oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah mengasihi terlebih dahulu kepada umatnya, kita juga mau mengasihi kepada Tuhan dan mengasihi kepada sesama manusia. Yaitu apa? Dengan menghidupkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kasih sukacita, damai sejahtera, ya, mau menutupi segala sesuatu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Menjadi satu pelajaran bagi kita, bagi seluruh pemirsa The Safe Ministry, kita bisa hidupkan buah-buah roh yang ada di dalam kita. Nah, respon yang sangat tepat yang perlu kita tunjukkan yaitu adalah menyembah Allah. Ya. Mengucap syukur kepada Tuhan yang penuh kasih. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur oleh karena berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa. Respon positif yang perlu kita tunjukkan adalah kita mau menyembah, memuji Tuhan atas kasih karunia yang sudah tunjukkan kepada kita. Kita secara aktif menunjukkan kasih Allah juga kepada orang lain. Jadi bukan hanya secara vertikal kasih kita kepada Tuhan, tapi kita juga tunjukkan rasa kasih sayang kita secara horizontal. Kepada siapa? Kepada sesama umat manusia, kepada saudara-saudara seiman kita, kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Niscaya bahwa Tuhan akan memberikan kesanggupan bagi kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain, merupakan satu wujud kasih kita kepada umat manusia. Kita tidak bisa mengubah hati kita, kecuali Allah sendiri yang mengubah hati kita. Namun kita juga tetap percaya dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah
hati kita. Kita mau memiliki hati yang penuh dengan kelemah lembutan, memiliki hati yang mau mendengar akan bisikan Roh Kudus, dan kita hidupkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan hati yang baru, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan maupun nasihat-nasihat daripada Tuhan. Niscaya kita akan diubahkan dan kita mengasihi seperti halnya Allah juga mengasihi manusia terlebih dahulu, dan kita mengasihi kepada sesama manusia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir diskusi kita. Pak Tobing akan memberikan kesimpulan. Pemirsa The Safe Ministry, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang sangat eksklusif. Dia sangat mengasihi kita. Dia adalah Allah yang El Rahim, yang sangat menyayangi kita, yang melebihi kasih sayang seorang ibu, melebihi dari bagaimana perhatian seorang ibu kepada anaknya. Dan walaupun kita berkali-kali jatuh ke dalam dosa, kasihnya sama seperti yang digambarkan pada Nabi Hosea. Walaupun istri sudah berzina berkali-kali, tapi dia tetap menerima. Demikian juga Allah kita bolak-balik jatuh, meninggalkan dia, tapi ketika kita bertobat, kapanpun kita bertobat, dia langsung menerima kita. Dan bukti kasih sayang Allah terbesar kepada kita adalah apa? Dia menyerahkan anaknya mati bagi kita. Oleh karenanya Allah sangat cemburu, sangat tidak terima kalau kita berkhianat, menyeleweng, kita bersekutu dengan setan. Itulah kecemburuan Allah kepada kita, karena Dia tidak mau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Allah kita sangat berhasrat sekali, sangat memiliki emosi yang sangat kuat agar kita punya hubungan yang sangat erat dengan Dia, agar kita tidak terlepas sedikit pun dari Dia. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, siapapun kita yang mungkin kita dalam keadaan terpuruk, jiwa kita jatuh ke dalam kondisi psikis yang paling tidak menyenangkan, atau bahkan kita dalam kemiskinan rohani yang sangat luar biasa, atau bahkan kemiskinan materi yang sangat luar biasa, dalam penyakit yang mungkin menyiksa kita, tapi Allah menawarkan obatnya kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Masing-masing kita memiliki apa? Memiliki beban kita sendiri-sendiri. Kita yang tahu beban kita masing-masing. Walaupun kita bercerita kepada orang terdekat kita, tapi hanya Allah yang bisa mengerti seperti apa beban kita. Pemirsa The Safe Ministry, bagi yang berbeban berat, yang ditinggalkan anaknya, yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihnya, yang sedang berjuang dengan penyakitnya, yang sedang berjuang dengan pekerjaan, yang sedang berjuang dengan kesehatan pribadi, yang sedang berjuang dengan kondisi iman kita, yang sedang kecewa dengan Tuhan, yang sedang marah kepada Tuhan, yang sedang ingin mengutuki Tuhan, yang bahkan sudah memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, karena Allah pengasih, Allah penyayang, Allah memiliki emosi yang luar biasa, Allah memiliki dorongan kasih yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun. Oleh karena apa? Dia begitu kasih, oleh karena Dia begitu sayang kepada kita. Dia tidak senang kita menderita, Dia tidak senang kita sedih, Dia tidak senang kita melarat, Dia tidak senang ketika kita sombong, Dia tidak senang ketika kita meninggalkan Dia. Dia cemburu ketika kita menyeleweng bersekutu dengan setan. Dia ingin kita kembali. Jangan sampai kesedihannya Yesus kepada Yerusalem itu menjadi ratapan Allah pada kita. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan engkau sama seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Jangan sampai sambutan kita didapati apa? Tetapi kita tidak mau. Mari kita sambut. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus menawarkan obat yang sangat mujarab. Apapun kondisi kita sekarang, mari kita kembali datang kepada Allah yang sedang letih, lesu, dan berbeban dekati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada.
Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas besarnya kasih Allah. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami sebagai umat-umat Tuhan yang tidak layak untuk menerima akan berkat daripada-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah penuh dengan dosa. Namun oleh karena kasih sayang, cinta kasih Tuhan kepada kami, Engkau merelakan untuk mati di atas kayu salib, untuk demi keselamatan sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan biarlah kami dapat boleh disanggupkan. Berilah kami hati yang baru, hati yang mau mendengar akan firman Tuhan, nasihat-nasihat. Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa The Safe Ministry dimanapun mereka berada. Biarlah mereka dapat memperoleh hati yang baru dan hati yang benar. Dan biarlah kami dapat mengetahui, belajar lebih dalam dan lebih dalam lagi tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dan biarlah ini menjadi satu inspirasi bagi kami Tuhan. Ajari kami menghitung-hitung hari-hari kami supaya kami dapat beroleh hati yang baru. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Doa yang tidak ada yang sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sukacita yang begitu besar kita rasakan setelah mempelajari pelajaran minggu ini, kita diingatkan akan kasih Allah dalam hidup kita. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa suka dengan video kami, tinggalkan pesan di kolom komentar dan juga langganan di channel The Safe Ministry. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.